Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia, amin. Pada malam hari ini, Ngopi Rabu Malam Lingkar Jenar ke-118 membahas cerpen Ulat Daun Emas karya Muna Masyari. Ini juga salah satu penulis yang mendapatkan, yang cerpennya maksud saya terpilih pada tahun 2017 ya kalau tidak salah, Kasur Tanah, yang berjudul Kasur Tanah, yang kemudian menjadi judul buku cerpen terbaik Kompas antologinya gitu. Pada kesempatan kali ini pemantik kita sudah ada Iis Taulida, dan di sebelahnya seperti biasa ada Abang Edeng Samsul Ma'arif yang nanti kita akan membedah, membincangkan seperti apa cerpen dari Muna Masyari ini. Tapi sebelumnya kepada pemantik terlebih dahulu silakan. Terima kasih Teh Uyung. Ya, di sini saya akan mencoba untuk membahas cerpen Kompas 8 November 2020 dengan judul Ulat Daun Emas, cerpennya Muna Masyari. Selain sebagai peraih cerpen terbaik Kompas 2017 di bulan Oktober kemarin, itu mendapatkan anugerah Sutasoma kategori Sastra Indonesia Terbaik 2020 lewat bukunya dengan judul Martabat Kematian. Langsung ke cerpen Ulat Daun Emas. Nah, ulat daun emas ini, ulat sendiri kan merupakan hama tanaman ya, salah satu hama yang merusak tanaman. Tapi ada yang bilang kalau tanaman ada ulatnya tuh berarti tanaman itu tanaman yang bagus, Jadi ulat itu kan menyerap sari-sari tanaman itu gitu, dan membuat tumbuhan itu menjadi rusak. Nah, daun emasnya ini sendiri menunjukkan ke tembakau, di mana kita sering sekali mendengar bahwa tembakau merupakan tumbuhan emas, sering disamakan seperti itu. Jadi cerpen ini bercerita tentang tembakau, tepatnya petani tembakau. Nah, di paragraf pertama itu langsung menjelaskan bagaimana itu ulat yang menjadi permasalahan dalam cerpen ini. Nah, ulat di sini sebagai analogi dari salah satu-satunya tokoh yang ada namanya. Jadi di cerpen ini tuh ada 4 tokoh. Si Aku sebagai tukang jahit, terus Kau sebagai petani tembakau, dan Haji Sapak. Haji Sapak sebagai Haji Sapak. Karena ini Madura. Haji Sapak, oke. Sebagai, Ya ini tokoh utamanya. Iya itu. Sebagai tokoh yang digibahkan. Sebagai apa tuh namanya, perantara? Sebagai tokoh yang Calo lah. apa? Si Haji Sapak ini. Dia tuh tengkulak. Tengkulak, iya itu aku nyari namanya. Bandar. Tengkulak. Bandar yang luar biasa. Iya, maksudnya itu. Tengkulak. Lu nggak kaji bolak-balik. Heeh. Nah, terus yang keduanya masih untuk menegaskan bahwa ulatnya itu Haji Sapak. Terus di paragraf keduanya ini
menegaskan bahwa si kau sebagai petani tembakau itu yang menjadi dahan-dahan yang seperti apa ya? Sebenarnya sih kayak petani tembakau itu seperti sapi perahan bagi industri rokok kalau menurutku. Seperti itu. Nah, terus dilanjutkan dengan langsung ke si aku ini di adegan menjahit ya, sedang ingin memotong membuat baju gamis gitu. Jadi lagi membuat pola. Nah, ini saya keinget ibu saya karena ibu saya juga tukang jahit. Tapi selain itu saya merasa disinggung di sini juga kan Muna Masyari itu selain sebagai penulis, dia lebih dikenal sebagai penjahit di daerahnya sendiri dibandingkan dengan penulis gitu. Nah, di sini lagi-lagi bahwa menulis tuh ya nggak perlu jauh-jauh, kata Mas Edeng, mulailah dari yang terdekat ya, dari diri sendiri itu. Nah, di sini dibuka dengan sampai beberapa paragraf tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tokonya 3 ya? Bukan 4 deh. Sama anakku, tapi cuman selewatan doang. Yang suruh datang. Ya cuman selewat-lewat doang. Nah, itu berarti menulis tuh mulai dari yang terdekat. Penjahit yang penulis. Iya, penjahit yang penulis. Ada. Terus di sini kan digambarkan bahwa si kau ini itu menjadi petani, salah satu petani yang pinjam modal ke Haji Sapak, ke Haji Sapak. Taye. Bacanya Taye. Nah, ternyata memang di beberapa daerah penghasil tembakau itu sistemnya seperti itu. Jadi ada yang minjemin modal gitu, tengkulaknya itu. Terus nanti mereka ya jualnya ke tengkulak itu, dan hasil panen mereka tuh nggak langsung dapat uangnya, nggak kayak kita yang misal jual padi ya langsung saat itu transaksi ya saat itu juga dapat uangnya. Nah, kalau tembakau tuh nanti kadang nunggu di gudangnya tuh laku dulu, atau kalau enggak nunggu tengkulaknya nih ngumpulin dulu terus baru jual ke gudang. Kalau udah cair baru dibayar gitu. Nah, permasalahan yang muncul di sini selain sistem yang memang rumit, kelakuannya si Haji Sapak ini juga yang alih-alih seharusnya mendahulukan membayar utang ke para petani yang menjual hasil panen ke dia malah memilih untuk pergi umroh. Hampir tiap tahun malah ya. Tiap tahun, karena di situ digambarkan membuat bikin gamis tiap tahun gitu kan, sampai hafal ukuran beda-beda model, sampai hafal ukuran bajunya gitu. Terus padahal kan biaya umroh sendiri itu nggak murah, ditambah lagi dengan perayaan ketika dia mau pergi dan pulang. Cerpen Ulat Daun Emas ini seperti cerpen Muna Masyari sebelumnya dan seperti cerpen-cerpen Kompas pada umumnya, mengangkat muatan-muatan lokal. Terus Muna Masyari ini kan membuat cerpen tuh berdasarkan keadaan sosial di sekitarnya gitu. Seperti yang diketahui juga bahwa Madura tuh termasuk salah satu daerah dengan tembakau unggul. Nah, pada tahun ini, jadi ini tuh kayak sebentuk refleksi juga sih Mas. Jadi beberapa bulan belakangan itu banyak sekali petani yang mengeluhkan harga tembakau yang anjlok. Dan itu bukan hanya di Madura, tapi di beberapa kota lainnya juga. Ya, di Jember, di Temenggung, di Wonosobo.
di Probolinggo juga. Jadi harga tembakau yang biasanya dengan kualitas unggul yang biasanya 1 kilo tuh dihargain 50 sampai 100 lebih, itu ada yang lakunya cuma 12.000. Jadi jauh banget. Nah, terus ada juga yang harga normalnya tuh 6.000 tapi lakunya cuma 2.500. Makanya mau nggak mau, kalau tembakau kan cara panennya juga ketika udah musim panen dipanenin, terus malamnya tuh langsung kayak disortir gitu, terus dilipat-lipat, apa ya namanya, perajaman atau apa itu? Iya, digulung terus sekalian dipotong. Jadi rajang. Dirajang. Dikubur di tanah. Aduh. Jadi lupa lagi. Sekarang dirajang. Iya. Nah, mungkin karena prosesnya itu juga ya, kenapa tembakau itu mahal gitu. Dan karena termasuk zat yang diawasin oleh negara kan, karena masuk zat adiktif nggak sih kalau tembakau? Sebenarnya enggak sih. Mainan aja. Kalau rokok kan enggak. Rokok itu di notis hanya ketika sudah dipasarkan. Merokok membunuhmu. Nah itu. Udah Is. Oh gitu. Kalau saya justru ini kan bikin analogi ya, mulai bikin analogi ulat daun emas. Ulat daun emas itu kan ulat tembakau ya. Tapi di paragraf pertama awal 1-2 itu sudah menunjukkan bukan ulat yang sesungguhnya, bukan denotatif ya, ini konotatif. Bagaimana Haji Sapak ini begitu semau gue gitu kalau menurut saya. Si aku itu sedang menceritakan Haji Sapak, menganalogikan, mengkonotasikan dengan ulat yang yang merapi dahan-dahan kecil sepertimu. Itu kan kamu itu si perempuan yang minjam modal kemudian menjual ke Haji Sapak tapi tidak pernah dilunasi. Di paragraf pertama dan paragraf terakhir itu nyambung, ketemu. Itu bagaimana bencinya, bukan benci karena sesuatu yang nggak jelas. Si aku meskipun tidak dengan emosi yang meletup-letup gitu, menggambarkan Haji Sapak yang tidak nipak, Haji Sapak yang tidak menjadikan perjalanan ruhani, perjalanan spiritualnya berkali-kali naik haji itu sebagai bagian dari kesadaran untuk berbagi, untuk menjaga kemanusiaan, menghargai orang-orang miskin misalnya. Toh sudah sangat jelas dituliskan di sini gitu, daripada naik haji berkali-kali dan pamer ria, kenapa tidak melunasi hutang-hutang kepada para petani itu saja gitu. Sebenarnya ini cerita yang satir ya, kita satir. Hari ini masih ada manusia yang membuat alibi, yang hipokrit, yang munafik, yang hubud dunia, mencintai duniawi dengan mengatasnamakan agama
Dia pikir naik haji berkali-kali itu akan dihormati, akan berfaedah, akan bermanfaat bagi orang banyak. Ternyata kan tidak, hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Artinya dia sesungguhnya dia tidak beragama, karena agama tidak pernah mengajarkan itu. Yang namanya naik haji itu kan ziarah, perjalanan spiritual, bukan piknik, bukan tamasya. Nah, penulis tidak membawa ke arah situ memang, gitu. Hanya mengungkap logika yang sangat sederhana. Kalau naik haji yang biayanya puluhan bahkan ratusan juta mampu melunasi utang kepada para petani yang cuma 3 juta misalnya, itu sering dilupakan, bahkan mungkin dianggap hilang itu. Dan ini tidak berlebihan, tidak muluk-muluk. Kenapa quote itu ketika kain kafan tidak pernah cukup? Paragraf terakhir menuliskan, kuperlihatkan selembar kain yang sudah dipotong dengan bentuk kain kafan lapis pertama, sambil membayangkan seekor ulat menggeliat kepanasan saat disundut bara ujung rokok. Kemarahan yang dipendam oleh si aku sampai kemudian gamis pesanan Haji Sapak pun tidak dia selesaikan. Bahkan dia membayangkan bahwa jahitan itu akan dia bentuk sebagaimana kain kafan. 3 meter kan nggak cukup, itu baru lapis pertama saja. Kain kafan tuh panjang, lebar, panjang ya, 3 lapis. Kurang 7 lapis sih lemper. Ya. Jadi saya teringat juga dengan Haji Dal gitu kan. Satu lagi sama Wulan juga. Wulan, kemudian Jalan Lurus Menuju Mati, cerpennya Joni Aryadinata. Ya mirip-mirip lah, tapi mungkin akar persoalannya berbeda gitu. Berceritakan tentang haji yang dolim, haji yang dolim, haji dolim. Tapi penulis kan tidak mengarahkan kepada terminologi atau tema-tema keagamaan ya, enggak. Hanya logika sederhana saja gitu loh. Jadi ya tokoh utamanya adalah Haji Sapak. Kemudian si aku sebagai narasi sekaligus pelaku kedua, karena dia menceritakan tokoh utama. Tuh. Ya sederhana, cerita ini sangat sederhana, mengalir, tapi didetailkan pada persoalan persoalan menanam tembakau, memprosesnya sampai kemudian pengebalan dan seterusnya. Pengebalan dibal itu dibikin ditumpuk, dibikin satu bal gitu. Bal-balan, bukan main bola. Kemudian dengan detail cara menjahit itu gini ya, itu yang didetailkan. Selebihnya kan sebenarnya lebih kepada Haji Sapak yang tidak nipak itu. Saya mungkin ada kalimat yang tidak terang betul ya. Sudah berapa banyak peluh kuning kau peras lalu dia sesap. Peluh kuning. Kan kalau tembakau itu ketika dipanen yang kuning.
peluh kuning kau sesap, kau peras, lalu dia sesap. Peluh kuning. Nah, maksudnya karena ada misalnya wajah yang karena peluh air garam itu berbeda. Gitu. Ada misalnya ada butiran garam, ada pasirnya, ada butiran garamnya. Kalau yang dimaksud dengan peluh kuning adalah daun tembakau, mungkin. Tetapi sebenarnya lagi-lagi ini tidak bercerita tentang susahnya petani tembakau, bukan itu sebenarnya. Ini hanya aksesoris saja. Aksesorisnya bercerita tentang kehidupan petani tembakau, kesulitannya seperti apa. Karena di beberapa paragraf itu ada misalnya, tak lupa dia membeberkan tentang jutaan rupiah yang dihabiskan dalam berbelanja sebagai oleh-oleh. Sangat menjijikan gitu loh. Jadi lagi-lagi kembali ke tokoh utama, Haji Sapak. Cuma dalam bahasa Madura kita juga nggak tahu yang disebut sapak itu apa. Barangkali ada makna khusus. Tuh, sapak semacam haji. Dal itu kan dalban itu kan kemplud. Ini ada kemplud, dalban itu. Barangkali juga nama ini bisa menjadi konotasi tertentu terhadap sikap-sikap yang tidak baik. Sapak gitu. Ya ada satu atau dua ya. Ada dua kosakata Madura, taye, bukan taiya, taye tuh ya enggak sih gitu. Itu apalagi saya pikir nggak begitu banyak persoalan, hanya ada menjadi panjang karena menceritakan proses bertani tembakau dan proses menjahit. Dan ini dipungkasi menggantung, endingnya menggantung, karena dia memasukkan emosi pribadi si aku itu yang sejak awal sudah diceritakan, kemudian diakhiri dengan dia ingin menjadikan Haji Sapak itu dikubur saja kan. Ketika membayangkan kain kafan itu dikubur, orang yang seperti itu dikubur saja gitu, seperti ulat yang cuma bisa menghisap atau menjadi parasit gitu, bagi banyak orang. Tidak ada kata yang ekstrem yang membunuh misalnya, nggak ada di sini gitu. Hanya membayangkan dia dibungkus kain kafan. Saking bencinya ke orang itu, benci tapi dikemas dengan bahasa yang masih sopan menurut saya, itulah masih sopan, karena sebenarnya dia juga kan korban. Petani itu tidak cuma kepada petani kan, si Haji Sapak itu tidak mau membayar, termasuk kejahitan juga kan, ya nggak sih? Enggak, ini si siapa namanya, si akunya tuh. Ya pikir Haji Sapak ngapain dibayar, lagi juga dia punya utang sama aku. Jadi ya yang namanya utang itu harus dibayar.
bukan kemudian gara-gara dia meminjamkan, kemudian si orang itu menjual barangnya ke dia, terus dianggap hilang. Nggak bisa dong. Utang tuh dibawa sampai mati kok. Berarti kan dia haji yang nggak ngerti agama. Ya, beli oleh-olehnya di Tanah Abang. Sudah jadi rahasia umum. Itu. Apa lagi? Ya, ini datar menurut saya. Cerpen ini datar. Suspennya hanya saya mendapati suspen itu ketika si aku merasa agak memuncak, agak saja, ketika si perempuan yang diajak bicara itu ketika menagih dicolek-colek, itu aja, kesel dia. Iya. Ini. Dialog, berapa uangmu yang belum dibayar? Yang kemarin saja sekitar 3 jutaan. Setelah dipotong utang modal, hanya dikasih 500.000. Sisa yang 3 jutaan itu ditagih berapa kali tetap belum dibayar. Berarti kan utang macet ya. Kalau secara diksi, secara kalimat, secara struktur kata, ini biasa aja. Tidak ada yang sulit dipahami gitu tuh. Biasa dan sederhana. Tetapi saya menemukan ada tipe, dan itu cuma satu sih kayaknya. Mencengkeram dengan mencengkram. Itu. Di halaman 3, paragraf ke-3. Itu sih yang mencengkeramnya ini di mana ya saya tadi? Mencengkeram. Iya, yang betul. Iya, ada ada mencengkram, ada mencengkeram. Jadi dua-duanya ada gitu loh ini mungkin. Di sini dengan di mana? Di satunya ya yang mencengkeramnya tuh saya lagi lihat lagi. Saya nggak di Stabilo. Gitu. Jadi Majas juga yang pengandaiannya ini kan ibarat ya, dipilih dari ulat gitu loh, ulat yang tidak menjadi kupu-kupu. Jadi Haji Sapak itu yang seolah-olah menanam budi terlebih dahulu, kemudian ulat yang jadi benalu ya gitulah ulat. Gitu. Dia seolah-olah di awal-awal dia berjasa, kemudian pada akhirnya ya lintah juga gitu. Lintah, kemudian mukanya tebal dan ya dia nggak nyadar punya utang itu kan, karena dia merasa dirinya dermawan. Kalau ya. sudah begitu tuh dia sadar betul sejak awal. Yang perlu dipahami adalah tidak ada orang yang hilaf ketika berurusan dengan utang. Tidak ada yang hilaf, hanya ada orang lupa. Nah, kalau tipe Haji Sapak itu yang menghilaf-hilafkan diri. Iya. Lupa itu kan misalnya dia pinjam atau punya utang deh, terus nggak ditagih lagi, udah hilang, seperti hilang aja. Ini kan ditagih terus, ditagih tapi nggak mau bayar, dengan bikin alibi bahwa si orang itu berhutang atau pernah berhutang kepada saya. Jadi aslinya kan dia yang berhutang, tapi diputar balik gitu loh.
iya mentang-mentang sudah pernah meminjamkan, padahal yang namanya meminjam itu kan ada hitung-hitungannya. Masa minjam 3 juta kemudian ngejual ke situ dapatnya 5 juta, cuma dibayar 2 juta, yang 3 jutanya dianggap bayar utang. Kan nggak gini, ijab kabul itu harus jelas. Kayak tadi misalnya gitu loh, beli buku sekian, berapa, 52.000, jangan langsung main potong, ini saya bayar dulu, ini ke sini gitu loh, potong aja dari situ ya, seperti tidak ada masalah. Tapi saya harus syar'i kalau dalam urusan seperti itu. Kenapa? Ini saya bayar dulu, soal ininya mau dipotong dan sebagainya, yang penting saya sudah bayar. Bukan buku dipotong dari beli snack, enggak kayak gitu, rumit. Karena saya sejak kecil tuh diajari kalau beli tuh abdi meser, abdi ngical, atur nuhun, sami-sami, abdi ngicalnya mun abdi meser gitu. Pernah ketika terus bulan lalu mungkin ya, saya beli rokok di tetangga desa, muter-muter kemana gitu, dilalah pengen ke situ. Yang jualnya itu ibu-ibu udah tua. Kemudian saya bilang meser beli, kemudian dia nyari-nyari lah itu, ini kembaliannya saya jual. Dia bilang begitu, saya jual ya, saya beli sama-sama. Kemudian ternyata itu belum selesai. Nah memang harus begitu, yang namanya jual beli. Dia bilang kayak gitu. Anak-anak muda sekarang mah nggak kayak gitu ternyata. Main beli aja, langsung ngambil, langsung lari. Tuh. Abdi meser, abdi ngical. Saya beli, saya jual. Saya menjual, sama-sama ya. Ada etika di situ. Jual beli itu harus ada ijab. Jadi nggak bisa sambil lewat, gitulah. Itu secara etika juga tidak standar. Secara kemanusiaan juga tidak terjadi. Kemanusiaannya kan, oh iya, saya beli dari Anda jual kepada saya merasa puas, Anda juga merasa rela menjual itu. Karena bisa saja misalnya si penjual merasa orang ini nggak menyenangkan, saya ngejualnya juga nggak begitu ikhlas, atau si pembelinya, tuh orangnya kok jutek sih, malas saya beli di sini, tapi karena kepaksa. Nah ini yang bikin barangnya menjadi subhat, jadi makruh. Kalau nawar itu kan proses. Gini, misalnya di pasar, ya kita si tukang sayur jual 1.000, ya porsinya berapa 1.000? Udah sih 500 aja. Terus minta imbuh pula, itu gimana? Ya, kan ya bergantung kepada dua orang itu, si penjual dengan si pembelinya. Lah berarti beli ikhlas. Ijab kabul tidak berlangsung. Secara syar'i batal itu. Makruh. Kalau bicara syar'i makruh. Makanya punten tumbas. Kula tumbas nggih. Nggih, kula sade. Sami-sami matur nuwun. Kayak gitu. Beli online juga udah ada harganya, sudah jelas. Yang kemudian menjadi masalah itu kan misalnya penjual yang curang, kemudian kurir yang teledor gitu loh. Itu kan yang berlangsung di situ. Yang makanya kemudian pasar tradisional itu lebih manusiawi ketimbang pasar modern tuh di situ. Kita nggak bisa nawar kok di supermarket. Tapi yang
yang jual juga yang pasar tradisional, yang jualnya harganya tinggi banget. Tinggi banget gimana? Kan masih ada boleh ditawar. Iya makanya pinter-pinter nawar itu. Pinter-pinter nawar berbeda dengan proses ijab kabul. Berbeda wilayah. Oh, kalau di pasar tradisional mahal. Lebih mahal daripada supermarket. Naware angel itu bukan kesalahan ijab kabul. Kesalahan orang yang tidak bisa nawar. Nah kalau yang ini mas, jual beli tembakau ini kan pakai tengkulak tadi ya, pakai perantara. Jadi petani ini nggak bisa langsung jual ke gudang. Begitupun sebaliknya, gudang nggak bisa langsung beli ke petani karena udah ada perjanjian di antara tengkulak sama orang gudang ini. Nah, kebanyakan di lapangan itu misalkan dari rumah itu 50 kilo dijual ke tengkulak. Udah misal harganya 50.000 ya. Nah, ke tengkulak ini ketika nganter ke gudang, di sini kan ada grade penjaga gudang itu yang nentuin kualitas dan harga juga. Harganya bisa berubah dan kadang timbangannya juga bisa berkurang. Nah kalau kayak gitu gimana nih akad dengan petani awalnya? Apalagi kan uangnya nih nunggu cairan dari gudang. Limitnya tembakau tuh. Ya kalau bicara hukum sih sudah tidak benar kayak gitu. Ada yang ijon juga kan? Misalnya bukan, yang namanya ijon itu dibayar sebelum dipanen. Itu kan judi. Udah nggak ini sebenarnya melanggar kalau secara hukum, secara hukum agama. Iya, ditimbang itu disaksikan oleh kedua belah pihak, ada saksinya yang lainnya juga. Itulah. Jadi kalau misalnya, makanya tidak bisa. Saya punya 100 kilo gitu loh, harganya sekian, pas nyampe sana kok berkurang timbangannya. Kemudian masuk sana nunggu hasil gudang terjual. Tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Contoh, bayarlah tukang sebelum keringatnya kering itu di situ. Kalau mau jadi tausiah akhirnya. Ya, ijab kabul itu harus clear, tidak bisa samar, tidak bisa seperti jual kucing dalam karung, nggak bisa, gitulah. Barangnya ada nih sekian, bobotnya sekian, gitulah, ditaksir, tawar menawar dan sebagainya, deal selesai. Deal itu ijab kabul, jual beli pulang masing-masing. Masalahnya di mana? Aku BO nih, jual gamis, jual jam tangan. Tapi cuma gamis doang yang jual tuh, nggak yang lain. Tolong sih dibeli. Ya sih sebelumnya kan nggak mau tuh, nggak mau beli. Terus sih beli. Bewis, misalnya dari harga 100.000, bewis lah 90.000 bewis. Kita sih beli ya, tapi karena melas, karena nggak sering. Ya ketika melas kemudian terjadi transaksi ya risiko, terima, sah. Jangan jual jam tangan itu. Kalau ya karena ada sebab, kasihan itu tadi, kasihan. Beda dengan tidak ikhlas. Misalnya udah nawar rendah, minta imbuh pula. Iya, itu yang terjadi itu kepada penjual sayur. Melas, orang tidak manusiawi gitu kan. Hari ning supermarket belagu main cawuk-cawuk baik, beli nganyang karena beli bisa nganyang. Hari ning tukang sayur udah bilah untung 1 seperak we bloli tuh. Ya ini pelajaran moral ini. Ulat daun emas itu pelajaran moral. Masuk akal ya, PPKN. masuk PPKN.
ajar lah. Buku ajar. Ya, Ada. Ya flat sih. ya pilihan juga sih. Tapi memang tokoh bermasalah itu Bukan tokoh bermasalah, tokoh yang kontroversi, ya, kontroversial. kontroversial. Tokoh yang kontroversial itu menarik untuk diangkat sebagai cerita. Ya, berubah. Ya riba ya benalu tuh. Tapi dia merasanya dermawan loh, biasanya. Dia merasa dermawan, dia merasa baik. Masalahnya di mana? Di dalam hatinya tuh terbetik. Masalahnya di mana? Dia tidak baik sesungguhnya. Iya, masalahnya di mana? Orang dia tidak waras kok. Iya kan? Sudah jelas dia tidak waras. Tidak bisa kita kemudian menyamakan dengan orang waras. Ukurannya jelas. Waras atau tidak. Gitu. Kalau tidak waras, tak mungkin bipolar, mungkin gangguan kejiwaan, mungkin apa, gitu loh. Itu sudah jelas gitu. Karena biasanya yang kayak gitu-gitu, ya dia berperan ganda. Seperti orang baik di suatu saat, kemudian di dalam tindakannya sudah dia jauh lebih jahat. Itu sangat biasa. Hari ini maka kemudian kita banyak menemukan manusia kayak gitu kan? Iya. Jadi tubuh rapat dari atas sampai ke bawah, tapi cangkemnya sobek, gitu kan? Cangkemnya soet. Buang sampah aja nggak bisa. Orang-orang bisanya ngomentari orang lain, gitu loh. Ngomentari dirinya sendiri, perbuatannya, akhlaknya nggak. Dia merasa sudah sangat benar. Dia menjadi seperti menjadi wakil Tuhan, gitu. Iya. Itu terlalu banyak yang kayak gitu. Gitu teman-teman. Ada lagi? Di sini kan ada yang adegan dimana si ibu petani ini ngasih benang putih tuh. Nah itu tuh maksudnya apakah menggambarkan bahwa petani itu memang orang yang polos gitu, atau sebenarnya nggak ada gambaran, bukan menganalogikan apapun? Ya ada sih, bisa jadi. Ya jadi benang putih itu bukan kepolosan ya, tapi lebih ke kemurnian hati gitu. Kesucian lah, ketulusan, mungkin seperti itu. Iya. Iya, ini bagian dari perilaku petani. Kalau mereka ambisius, berpikir yang enggak mungkin jadi petani. Justru ketika jadi petani itulah dia menghilangkan seluruh ambisi yang lain-lain. Karena kalau dia berambisi ingin cepat kaya, ingin apa, nggak mungkin dia mau nyangkul. Iya, gitu. Jadi apa yang dikerjakannya adalah cerminan batinnya, cerminan kepribadiannya. Itu bisa masuk. Suci bukan polos sih, tapi lebih ke ketulusan khas masyarakat desa, masyarakat petani. Kalau yang belagu juga ada sih yang ditunjukkan oleh Pak Endul itu, orang yang sok pinter padahal di kampung gitu. Ya Pak Endul sebagai representasi dari orang-orang yang sok tahu, tapi kalau Pak Endulnya sendiri ya pinter. Nah, nonton Wagu Waton Guyon itu
Apa tuh? Ada lagi nggak? Kalau nggak ya udah. Cukup. Sudah? Cukup? Oke. Baik. Tidak ada kesimpulan, tidak ada mengerucut kemana gitu. Ini cerpen bisa ditafsir oleh masing-masing seperti apa gitu, dan bisa mengambil kebaikannya juga seperti apa gitu, dari mulai teknik dan tema, misalnya pilihan temanya, bagaimana diksi-diksinya juga gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Amin. Sampai jumpa lagi pada Ngopi Rabu Malam 119. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.